Assalamualaikum teman-teman, nama aku Kiandra Ames Ore, dan ini papa aku namanya Papa Riki Handayani, dan papa aku pengen menceritakan dongeng, tapi aku nggak tahu dongengnya apaan. Ya udah, kita langsung aja dengerin dongeng papa aku. Oke, assalamualaikum teman-teman. Aku papanya Kian. Hari ini akan menceritakan sebuah dongeng yang Kian aja tidak tahu dongengnya apa. Dongeng apa ya? Jadi mau dongeng apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, Papa akan dongeng seorang raja saja ya. Oke. Nah, seorang raja yang bijaksana, yang baik, yang dicintai rakyatnya. Raja ini namanya Zulkarnain. Zulkarnain itu artinya raja yang di kepalanya ada tanduk dua. Dia punya dua tanduk. Kayak kelinci dong. Tapi semua rakyatnya itu tidak tahu Raja Zulkarnain itu di kepalanya punya tanduk dua. Kok bisa gak tahu ya? Karena tiap hari si raja itu suka pakai mahkota. Jadi si mahkotanya nutupin kepalanya. Jadi di kepalanya itu nggak kelihatan ada tanduk berapa? Ada berapa tadi? Dua. Nah, suatu hari si Raja Zulkarnain pergi berburu ke hutan. Dia membawa pasukannya banyak di belakangnya. Nah, tiba di hutan, Raja Zulkarnain ini belum berburu nih, tapi tiba-tiba dia pengen buang air kecil. Nah, sama yang kedua, dia gatal kepalanya. Kalau gatal harus di apa? Digaruk. Kalau garuk berarti harus buka ini dong mahkotanya ya. Iya. Nah, Aku pas juga gatal. gatal. Tapi dia gak pakai mahkota. Ya. Nah, si Raja Zulkarnain itu kan gatal kepalanya. Nah, dia ingat kalau gatal terus mahkotanya dibuka nanti ketahuan dong ininya di kepalanya ada dua tanduk. Nah, akhirnya si Raja Zulkarnain berhenti di satu tempat, pasukannya yang banyak diberhentikan. Dia meminta pasukannya istirahat dan dia mencari tempat yang tersembunyi. Karena dia pengen apa? Tadi? Apa? Pengen garuk. Garuk kepalanya. Nah, merasa sudah menemukan tempat yang tersembunyi, merasa si pasukannya gak lihat, Raja Zulkarnain mulai membuka mahkotanya. Kelihatanlah mahkota rajanya ketika dibuka tanduknya tinggi dua kelihatan. Nah, setelah mahkotanya dibuka, dia menggaruk, garuk. Semua di kepala yang gatal, dia garuk. Nah, tiba-tiba pas dia lagi menggaruk, nggak sadar, ada tukang kayu. Ada seorang kakek tukang kayu yang lagi mencari kayu bakar, melihat si Raja Zulkarnain tanduknya ada dua. Nah, sadar ada tukang kayu yang melihat kepalanya, Raja Zulkarnain kaget, langsung memanggil si tukang kayu. Tukang kayu, kamu kesini. Kamu melihat kepalaku? Ya Raja, aku melihat di kepalamu ada dua tanduk. Kata si Raja, tukang kayu, jangan sampai rakyatku tahu aku punya tanduk dua. Kalau kamu sampai bicara sama orang-orang, aku akan kamu pancung. Pancung itu dihukum mati deh. Suduk. Bukan, dipotong sama golok lehernya jadi mati. Nah, kan takut kan si tukang kayu. Oke Raja, aku berjanji aku tidak akan membocorkan rahasia Raja bahwa Raja punya dua tanduk. Oke, kata Raja, awas ya kalau sampai kamu membocorkan rahasia aku punya dua tanduk, aku akan potong leher kamu, aku pancung kamu. Oke. Akhirnya lama kelamaan si Raja pulang ke istananya, si tukang kayu pulang ke rumah. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, si tukang kayu menyimpan rahasia deh. Aduh, kan dia tahu sendiri kan, dia hanya yang tahu si rajanya punya tanduk dua. Nah, tapi dia sudah berjanji
nggak akan membocorkan rahasia itu. Nah, karena saking lamanya menyimpan rahasia, si tukang kayu itu udah kuat juga deh pengen ceritain. Nah, tapi karena dia memegang janji, dia tidak menceritakan rajanya bertanduk dua ke orang-orang. Akhirnya dia pergi ke hutan lagi. Si tukang kayu pergi ke hutan, terus dia bicara ke pohon. Di depan pohon, si tukang kayu bercerita begini. Hai pohon, raja aku di kepalanya ada 2 tanduk. Nah, si tukang kayu bercerita ke pohon. Karena dia yakin pohon kan nggak mungkin menceritakan ke orang-orang kan, karena nggak bisa bicara. Nah, si tukang kayu berulang-ulang, hai pohon, Raja Zulkarnain itu di kepalanya ada 2 tanduk. Nah, akhirnya si tukang kayu itu merasa plong. Udah. Akhirnya dia punya rahasia sudah tersampaikan ke pohon. Nah, tiba-tiba di pohon itu ada burung beo. Nah, burung beo itu burung yang bisa niru ucapan manusia. Jadi kalau di rumah-rumah ada yang punya beo, kan ada assalamualaikum. Burung beo suka ngikutin assalamualaikum, gitu. Kayak burung punya apa dong? Siapa? Dia burung merah terus dia Bisa bicara juga. iya, kalau kita ngomong hai terus dia ngikutnya hai gitu. Nah, berarti sama nama juga di burung beo. Nah, si burung beo itu ngikutin ucapan si tukang kayu. Raja Zulkarnain bertanduk 2, Raja Zulkarnain bertanduk 2, gitu. Si burung beo itu ngikutin ucapan si tukang kayu tadi. Akhirnya si burung itu terbang. Terbang dari satu pohon ke pohon lain. Akhirnya nyampe ke kampung-kampung, ke kota-kota. Dan dia bercerita begitu. Raja Zulkarnain bertanduk 2, Raja Zulkarnain bertanduk 2. Nah, terbang dari satu pohon ke pohon, dari kota ke kota, dari kampung ke kampung. Akhirnya semua masyarakat tahu Raja Zulkarnain itu punya dua tanduk. Nah, akhirnya si raja kaget kan, wah kenapa rakyatku bisa tahu aku sekarang punya 2 tanduk. Nah, akhirnya si raja ingat yang pertama tahu dia punya tanduk 2 kan si tukang kayu kan. Dia panggil si tukang kayu. Hai tukang kayu, kamu kesini. Kenapa semua rakyatku sekarang tahu aku punya tanduk 2? Kamu yang pertama tahu, jadi kamu yang bocorin ya? Si raja. Si tukang kayu, maaf tuanku raja, aku tidak membocorkan. Aku sudah berjanji tidak akan membocorkan bahwa baginda raja punya 2 tanduk. Kata raja, terus gimana ini rakyat pada tahu aku bertanduk 2? Aku tidak tahu raja. Nah, karena si raja ini bijaksana, raja ini baik, dia tidak langsung menghukum si tukang kayu. Akhirnya raja mengutus pasukannya untuk menyelidiki dari mana asalnya rakyat tahu bahwa dia bertanduk. Setelah diselidiki, akhirnya si raja pun tahu bahwa yang menyebarkan informasi bahwa dia punya tanduk 2 itu adalah burung beo. Jadi si tukang kayu cerita ke pohon, si burung beo di atas mendengarkan ucapan si tukang kayu, dan si burung beo itu yang terbang menceritakan Raja Zulkarnain punya 2 tanduk. Nah, setelah tahu gitu, si raja mengampuni si tukang kayu, dan si raja sangat bangga ke si tukang kayu karena si tukang kayu berbulan-bulan, bertahun-tahun menyimpan rahasia dan memegang janjinya. Setelah itu raja mengangkat si tukang kayu menjadi pejabat di istananya. Nah, dari cerita ini apa yang bisa kita pelajari, Dek? Pertama, kalau sudah berjanji gak boleh diingkari, ya, gitu ya. Karena kalau sudah berjanji harus dipatuhi, dipenuhi, ya. Akhirnya seperti si tukang kayu tadi, kalau kita memenuhi janji dan tidak mengingkarinya akan mendapat berkahnya. Oke teman-teman, udah itu aja ya dongengnya ya. Teman-teman, terima kasih, semoga dongeng ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.